Berkendara butuh fokus penuh, tapi apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Berkendara butuh fokus. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan. Lihatlah teman-teman. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Berkendara butuh fokus penuh.
Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Berkendara Alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Dalam menjaga Kamtibmas. Bersama narasumber yang telah hadir di Studio Pro 1, Pamapta 1 Polres Buleleng, Bapak Ibda Gede Artawan SH. Selamat pagi Pak Artawan. Ya, selamat pagi Bu Ayu. Iya, agak dekat dengan mikrofonnya Pak ya. Apa kabar untuk hari ini Pak Artawan? Astungkare sehat Bu. Sehat Iya. ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Nggih. hadir ke Studio Pro 1. Nanti sharing-sharing ya Pak ya, seperti topik yang sudah saya informasikan tadi kepada pendengar Pro 1. Oke. Sebelumnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih Ya. kepada RRI Singaraja yang sudah memberikan kami waktu untuk hadir pada pagi hari ini untuk berbincang-bincang dan berbagi informasi kepada masyarakat. Tentu ini adalah merupakan suatu suatu kebanggaan bagi kami bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Buleleng. Terima kasih. Oke. Dan pendengar, memang untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan kondusif ini tentu menjadi harapan kita semua ya, Pak Artawan ya. Ya, Namun betul. menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat atau Kamtibmas itu bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, melainkan membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas kepolisian ini terdapat beberapa fungsi yang menjadi garda terdepan pendengar, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya adalah Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT yang menjadi pintu utama pelayanan kepolisian. Ada Satuan Samapta yang menjalankan tugas preventif itu melalui patroli, dan tidak kalah penting adalah memanfaatkan layanan kepolisian 110, itu layanan bebas pulsa ya, yang dapat diakses selama 24 jam untuk melaporkan tindak kejahatan, gangguan Kamtibmas, kecelakaan maupun situasi darurat lainnya yang membutuhkan kehadiran polisi ya. Lalu bagaimana sebenarnya peran SPKT, layanan 110 dan Samapta dalam menjaga situasi Kamtibmas, dan seberapa penting partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas kepolisian? Mungkin sebelum dijawab ada pemaparan Pak Artawan yang ingin disampaikan. Sedikit aja Iya, mungkin terkait silakan. dengan Kamtibmas ya Bu ya. Saya luruskan tadi sedikit, bukan Samapta Bu ya, Oh, Pamapta. Pamapta, oke Iya. siap. Jadi berbicara terkait dengan Kamtibmas Bu ya. Jadi Kamtibmas atau keamanan dan ketertiban masyarakat ini adalah merupakan kondisi di mana masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, nyaman, Iya. dan tertib tanpa adanya gangguan yang meresahkan. Kemudian kenapa penting? Karena keamanan ini juga merupakan kebutuhan dasar di setiap masyarakat. Jadi tanpa situasi yang aman dan kondusif, jadi kegiatan masyarakat, aktivitas ekonomi, pendidikan, pariwisata dan kehidupan sosial lainnya tidak dapat berjalan dengan baik. Jadi jika situasi aman, masyarakat dapat bekerja, belajar, berusaha dengan tenang, sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Seperti itu. Nah, dalam menjaga Kamtibmas tentu bukan hanya tugas Polri, tapi juga tugas merupakan tanggung jawab kita bersama. Iya.
Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi ketika masyarakat peduli, mau melapor dan bekerja sama dengan kepolisian, maka potensi gangguan keamanan dapat dicegah sejak dini. Seperti itu, Bu. Oke, di sanalah Pak ya, peran begitu ya. Ya. Dari beberapa tugas-tugas kepolisian, peran SPKT, layanan 110, dan juga Pamapta ya Pak ya. Ya, Pamapta. Pamapta dalam menjaga Kamtibmas. Nah, kalau menurut Pak Artawan, mengapa SPKT itu disebut sebagai pintu gerbang pelayanan kepolisian, Pak? Ya, betul sekali. Jadi SPKT itu disebut pintu utama pelayanan kepolisian. Jadi setiap masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kepolisian, tentu pintu SPKT inilah yang pertama kali dituju untuk mendapatkan pelayanan kepolisian, kemudian melaporkan kejadian ataupun membuat laporan polisi ataupun dan juga membuat laporan kehilangan. Jadi pintu SPKT inilah yang paling pertama dituju oleh masyarakat. Oke. Ya. Ya. Selama ini kira-kira aduan atau keluhan begitu Pak ya, pelaporan dari masyarakat itu beragam tentunya Pak ya ke SPKT ya. Ya, betul sekali. Jadi di SPKT itu kami melayani pembuatan laporan polisi, Bu ya. Jadi apabila masyarakat yang mengalami adanya tindak pidana, kemudian juga apabila ada masyarakat yang kehilangan barang, kemudian masyarakat datang ke SPKT untuk membuat laporan kehilangan barang gitu. Kemudian dari layanan 110 juga beragam yang kami terima, seperti gangguan ketertiban umum, seperti minum-minuman keras, membunyikan musik dengan keras, kemudian ada laporan juga balap liar, kemudian juga kejahatan konvensional seperti pencurian, penganiayaan, dan juga kejahatan teknologi seperti penipuan online. Jadi beragam laporan yang kami terima di SPKT ini, baik masyarakat yang datang langsung ke SPKT maupun melalui layanan 110 ini, Bu Ayu. Iya, berarti demikian prosedurnya Pak ya. Ada perbedaan nggak prosedural masyarakat ketika ingin membuat laporan ke SPKT dan layanan 110 ini, Pak? Sebenarnya kalau perbedaan prosedural itu sama saja sebenarnya, Bu. Cuman yang membedakan di sini adalah kalau masyarakat melapor ke SPKT, maka masyarakat itu harus datang ke kantor SPKT. Namun kalau masyarakat melapor melalui layanan 110, masyarakat cukup mengakses dari rumah. Begitu. Gitu, itu bedanya ya. Ya. Oke. Tapi pelaporannya hampir sama Pak ya, jenisnya ya, untuk gangguan Kamtibmas dan sebagainya. Ya, hampir sama. Cuman bedanya itu saja. Oke. Layanan 110 ini dihadirkan untuk kemudahan masyarakat untuk melaporkan adanya gangguan Kamtibmas gitu. Baik. Dokumen atau persyaratan mungkin Bapak apa saja yang perlu disiapkan ya untuk membuat pelaporan ini? Oh, untuk membuat laporan, khususnya laporan polisi, Bu ya. Jadi tentu persyaratan yang harus disiapkan oleh pelapor itu yang pertama tentu identitas diri. Identitas diri pelapor. Kemudian apabila ada bukti-bukti boleh juga dibawa, dan juga kalau ada saksi yang melihat kejadian itu bisa dihadirkan sehingga dapat membantu memudahkan kami untuk melakukan
penyelidikan begitu. Ya. Oke, berarti dengan demikian SPKT sudah memastikan ya setiap laporan masyarakat itu ditangani sesuai prosedur, Pak. Iya, betul. Jadi secara umum, jadi SPKT ini mempunyai fungsi untuk memastikan setiap laporan yang masuk melalui layanan 110 wajib ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Begitu. Oke, mungkin layanan kepolisian 110 ini ada keunggulannya Pak ya dibandingkan saluran pengaduan lainnya. Keunggulan layanan 110 ini yang pertama tentu layanan 110 ini dapat diakses secara gratis. Secara gratis, tidak ada pungutan, tidak ada potongan pulsa. Kemudian yang kedua, tentu layanan 110 ini dapat diakses 24 jam non-stop, kapan saja, pagi, siang, sore, malam, bahkan subuh. Jadi petugas kami selalu standby, lalu siap siaga untuk menerima laporan dari masyarakat. Kemudian keunggulan yang selanjutnya, pelaporan kepada petugas tentu akan lebih cepat dan penanganannya juga akan lebih cepat direspon oleh petugas kami, dan tentu petugas kami hadir dengan cepat ke lokasi pelapor. Oke, nah situasi darurat seperti apa Pak yang segera itu bisa dilaporkan melalui 110? Tapi sebelum dijawab sepertinya sudah berdering ya di 24644. Mohon izin ya Pak Artawan ya, kita menyapa pendengar ya. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Ya. Pantunnya dong. Ayu. Ya, siap Papa Dimas. Iya. Burung tandu, burung gelatik di pohon cengkeh. Cakep. Mbak Ayu baik ya? Narasumbernya juga baik, sharing informasi. Iya. Oke. Ini selamat pagi buat Bapak narasumber. Selamat pagi Bapak Kalau Dimas. boleh tahu ini Bapak narasumber dari kepolisian ya? Iya betul. Dari Pamapta 1 Polres Buleleng, Bapak Ibda Gede Artawan SH. Nah, terima kasih Bapak. Tadi saya sudah menyimak betul Pak. Saya mensupport dan mendukung Pak. Karena dengan adanya SPKT ya, dan 110 ini artinya masyarakat bisa dipermudah. Karena apa? Dulu Pak, sebelum ada SPKT dan 110 ini Pak, kan saya kesehariannya di jalan Pak. Barat, timur, utara, selatan. Itu ada kejadian hampir maghrib itu Pak. Itu ada kejadian, ada petugas, itu ada tabrak. Ya katanya tabrak lari. Bingung saya Pak. Pas saya kebetulan berada di sana, langsung saya ke pos yang di Ponorogo itu Pak. Saya kasih tahu Bapaknya yang jaga di sana. Nah, sekarang dengan adanya SPKT 110 ini, kami masyarakat bisa dipermudah ya. Pokoknya saya selalu mendukung Pak, mensupport demi keamanan Buleleng dan Bali pada khususnya. Hanya itu penyampaian dari saya Pak. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Makasih Mayu. Baik, terima kasih buat Papa Dimas. Ini apresiasinya ya terkait dengan keberadaan dari kepolisian itu sendiri. Salah satunya dengan adanya SPKT Pak ya. Ini layanan bagi masyarakat. Mekanisme dan juga SPKT ini sangat berperan penting begitu untuk menjembatani berbagai keluhan ataupun informasi terkait dengan Kamtibmas Pak ya. Ini partisipasi aktif masyarakat. Dari situasi Kamtibmas yang aman, tertib dan kondusif ini supaya dapat terus terjaga dengan beberapa layanan tersebut. Oke, selain Papa Dimas, ada siapa lagi di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1? Kami masih menantikan atensi Anda. Tadi sampai mana ya Pak ya? Yang belum terjawab begitu ya. Situasi darurat seperti apa begitu Pak? Yang harus dilaporkan oleh masyarakat kepada kepolisian, mungkin ke SPKT ataupun layanan kepolisian 110 ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi pada dasarnya layanan 110 ini
bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian yang dialami. Tentu kejadian darurat lah yang menjadi prioritas bagi kami, di mana kejadian darurat ini yang bisa dilaporkan, di mana kejadian itu yang betul-betul membutuhkan kehadiran anggota Polri dengan segera. Misalkan ada kecelakaan, penganiayaan yang membutuhkan kehadiran polisi dengan segera, begitu. Oke, nah apresiasi dari Bapak Dimas tadi monggo ditanggapi Bapak. Oh ya, terima kasih untuk Bapak Dimas ya. Iya. Terima kasih juga atas apresiasi dari Bapak Dimas kepada kami. Tentu harapan kami kepada masyarakat Buleleng. Jadi kami berharap layanan 110 ini untuk digunakan, betul-betul digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Ya, tidak menggunakan layanan 110 ini untuk laporan palsu, kemudian laporan iseng, karena tentu akan dapat merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan kepolisian. Dan juga apabila masyarakat yang dengan sengaja membuat laporan palsu, tentu ada akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku yang dengan sengaja membuat laporan palsu. Oke. Tapi pernah nggak menemukan kasus seperti itu Pak? Orang iseng gitu, jahil. Ya, kalau orang iseng, jahil, kemudian prank, pernah. Oh pernah. Iya. Jadi seperti contoh, ada masyarakat menelpon melaporkan adanya balap liar. Namun setelah kami datangi di lokasi, nihil, tidak ada balap liar. Seperti itu. Kemudian juga yang iseng melakukan panggilan ke layanan 110, begitu kami angkat dimatikan. Tentu ini menjadi kendala buat kami di lapangan, juga akan merugikan kami sebagai petugas, dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, sekali lagi gunakan layanan 110 ini dengan bijak dan bertanggung jawab, begitu Mbak. Ayu. Oke, jangan jahil Pak ya. Ya, betul. Karena apapun itu aduan atau informasi dari masyarakat sangat dibutuhkan ya dari pihak kepolisian, apalagi terkait dengan situasi Kamtibmas Pak ya. Jadi pendengar ataupun masyarakat harus bisa memahami berbagai layanan kepolisian yang tersedia, serta tidak ragu untuk melaporkan setiap potensi gangguan keamanan melalui saluran resmi. Dengan komunikasi yang baik dan partisipasi aktif masyarakat, jadi situasi Kamtibmas yang aman, tertib dan kondusif dapat terus terjaga. Kita akan beri kesempatan kembali kepada pendengar yang ada di rumah atau pemirsa YouTube RRI Singaraja Official untuk berpartisipasi, beratensi di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1 yang di via YouTube. Terima kasih kepada Tutsat Official ini sudah memberikan apresiasinya. Mantap Pak Polisi, sudah mensupport ini Pak. Iya, terima kasih. Komentarnya di live YouTube RRI Singaraja Official. Oke, sembari menantikan atensi pendengar yang lain dalam dialog interaktif Hai Balikan Ken terkait topik peran SPKT layanan 110 dan Pamapta dalam menjaga Kamtibmas bersama narasumber Pamapta 1 Polres Buleleng Bapak Ibda Gedi Artawan SH. Mohon izin kepada Pak Artawan, kita jeda sejenak. Pendengar untuk itu tetap bersama kami. Fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan.
Berkendara butuh fokus. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan. Pengendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Aktif, hai balikan pendengar masih menemani ruang dengar Anda terkait topik peran SPKT layanan 110 dan Pamapta dalam menjaga Kamtibmas. Bersama narasumber Pamapta 1 Polres Buleleng Bapak Ibda Gede Artawan SH ya. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber pendengar dan bagus sekali pemaparannya terkait topik hari ini. Dan ini merupakan pemahaman kepada masyarakat dan juga kita pendengar Persatu RRI Singaraja bagaimana dan sejauh mana begitu ya peran dari SPKT layanan 110 dan Pamapta dalam menjaga Kamtibmas. Nah, informasi apa saja itu perlu disampaikan pendengar selaku pelapor ya agar petugas itu dapat merespon dengan cepat. Bagaimana kepolisian bisa menyikapi laporan palsu atau penyalahgunaan layanan 110 ini bisa terdeteksi ya Pak Artawan? Iya betul sekali. Jadi setiap pelapor yang menghubungi layanan 110 ini di dashboard kami itu sudah tampil identitas pelapor. Seperti nama, nomor telepon, bahkan lokasi pada saat melakukan telepon ke layanan 110 ini pun tampil di dashboard kami. Oke, izin kembali Pak Artawan, kita menyapa pendengar. Halo RRI, selamat pagi. Tambahan sedikit Mbak Ayu. Oh, tambahan Papa Dimas, gimana? Ya, tadi kan Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat. Ya, juga saya sebagai masyarakat menghimbau juga kepada masyarakat termasuk saya, Pak. Marilah ini jangan dijadikan main-main. Ini seperti apa yang Bapak tadi kan memberikan kepalsuan, artinya mengada-ada itu. Mari kita bantu. Tanpa polisi ini mungkin kita akan aman. Mari kita bekerja sama. Pokoknya kita jangan ini dipakai main-main. Dan buat Bapak, apabila ada masyarakat yang membuat main-main itu, tolong dilacak nomornya Pak, ditindak saja Pak. Gitu. Saya juga mendengarnya tuh merasa gimana itu. Artinya ini dipakai permainan, ini kan bukan permainan ini. Ya, hanya itu penyampaian saya Pak, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukannya Papa Dimas. Ini himbauan atau pesan kepada kita semua gitu ya, jangan menyalahgunakan ya Pak ya. Betul. Oke, lanjut Bapak, tadi ada yang belum disampaikan atau sudah? Tadi sudah. Oh sudah, Iya. Oke. Untuk peran Pamapta ini, apakah bisa menentukan lokasi atau wilayah yang menjadi prioritas patroli Pak? Pamapta ini kan tugasnya yang pertama melaksanakan kegiatan kepolisian yang melalui kegiatan preventif seperti patroli, kemudian penjagaan, pengaturan, dan juga
melaksanakan respon cepat terhadap laporan yang masuk melalui layanan 110 tadi. Kemudian Pamapta ini setelah menerima laporan dari operator layanan 110, operator inilah yang memimpin personel untuk datang merespon laporan tersebut, hadir ke lapangan dan berkoordinasi dengan fungsi terkait, berkoordinasi dengan Polsek dan juga Babin Kamtibmas setempat, sehingga laporan kejadian yang dilaporkan bisa ditangani dengan cepat dan tepat. Gitu. Untuk kegiatan preventif patroli kami biasanya menyisir lokasi-lokasi tempat-tempat keramaian, kemudian tempat-tempat rawan terjadinya tindak kejahatan maupun tempat-tempat pariwisata. Kami rutin laksanakan untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Begitu Mbak Ayu. Oke, baik. Selain patroli, mungkin kegiatan apa saja yang dilakukan Pamapta Bapak dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat? Selain patroli itu kami juga melaksanakan pengamanan kegiatan masyarakat, Bu ya. Seperti kalau ada kegiatan masyarakat di contoh yang terbaru saat ini di kawasan titik nol. Di situ kan akhir-akhir ini ramai kegiatan masyarakat untuk menghibur diri, kemudian refreshing, ya kami hadir di sana melaksanakan kegiatan preventif, memberikan himbauan Kamtibmas kepada masyarakat dan juga melihat situasi di seputaran agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana. Begitu Bu Ayu. Oke. Yeah. Dan kesiapsiagaan Pamapta ini bagaimana Bapak? Ya mungkin dalam menghadapi kejadian darurat atau bencana begitu. Kesiapsiagaan Pamapta ini kami dalam melaksanakan tugas pada saat jam dinas kami dibantu oleh piket fungsi di Polres, ada fungsi Intel, fungsi Reskrim, fungsi Lantas, semua fungsi kami bersiaga penuh di Polres Buleleng. Kemudian juga kami dibantu di backup oleh Polsek dan Babin Kamtibmas. Jadi apabila ada laporan dari masyarakat adanya tindak pidana, kami selalu berkoordinasi dengan piket fungsi tadi, kemudian Polsek untuk membackup dan Babin Kamtibmas sebagai yang punya wilayah dan sebagai pengambil langkah-langkah oleh Babin Kamtibmas di wilayah binaannya, begitu. Dan fungsi Pamapta di situ hanya sebagai respon awal. Kemudian apabila ada perlu adanya tindak lanjut, maka kami Pamapta akan berkoordinasi dengan piket fungsi dan Polsek dan juga Babin Kamtibmas tadi. Begitu Mbak Bu Ayu. Baik, gangguan Kamtibmas Bapak yang paling sering terjadi di wilayah hukum Polres Buleleng saat ini apa ya Pak? Mungkin variasi ya, macam-macam Pak ya? Iya, macam-macam Bu. Jadi yang sering masuk melalui telepon 110 itu ya balap liar ini Bu. Balap liar, kemudian gangguan orang-orang minum dengan musik keras sehingga tetangganya merasa terganggu, seperti itu. Ya. Kemudian juga sering ada yang melapor adanya penipuan online Bu. Jadi saat ini sedang marak penipuan online, baik penipuan jual beli kendaraan dan lain sebagainya. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati apabila melaksanakan transaksi jual beli di media online atau di marketplace. Seperti itu Bu. Oke. Mungkin ada tips dan trik kira-kira apa saja bentuk pencegahan Pak yang dilakukan masyarakat agar terhindar dari tindak kriminal ini? Untuk tip dan triknya Bu, jadi yang pertama jangan mudah terpercaya terhadap
iming-iming. Biasanya ada iming-iming hadiah yang besar, sehingga masyarakat tertarik. Dan juga jangan pernah membagikan OTP kepada orang lain, karena itu sangat berbahaya sekali apabila OTP-nya tersebar ke orang lain. Seperti itu kalau ini terkait dengan penipuan online, Bu. Jadi masyarakat diharapkan untuk tidak membagikan kode OTP itu, Bu. Dan tidak mudah untuk terpancing dengan iming-iming tadi. Begitu. Ya. Oke, nah kira-kira inovasi apa yang terus dilakukan oleh Polri, Pak, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat? Nah, jadi kami di Polres Buleleng ini inovasi atau langkah-langkah yang kami lakukan dalam mencegah Kamtibmas ini, kami melaksanakan kegiatan patroli rutin tadi. Kemudian yang kedua, kami berupaya untuk mempercepat pelayanan di SPKT. Iya. Kemudian yang ketiga, kami mengoptimalisasi pelayanan 110 ini. Itu langkah-langkah yang kami lakukan di SPKT. Oke, nah terakhir ini Bapak ya, karena waktu ya, mungkin apa pesan atau himbauan Pak Artawan kepada masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan SPKT maupun layanan kepolisian 110 ketika membutuhkan bantuan atau menemukan gangguan Kamtibmas. Silakan Bapak, sebagai closing statement ya. Ya, kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak ragu untuk menggunakan layanan 110 apabila menemukan adanya tindak kriminal, kecelakaan, gangguan Kamtibmas maupun kejadian darurat lainnya yang membutuhkan kehadiran Polri dengan cepat. Seperti itu. Itu saja Bapak sebagai penutupnya. Ada lagi? Jadi sebagai pesan kami kepada masyarakat Buleleng, mari bersama-sama untuk menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan kepedulian terhadap sesama, tidak mudah terprovokasi informasi yang belum tentu benar. Oke. Dan segera melapor apabila mengetahui adanya potensi gangguan Kamtibmas. Baik. Ya, karena keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, Pak ya, tetapi juga membutuhkan kepedulian dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Dengan memahami fungsi SPKT, memanfaatkan layanan kepolisian 110 secara bijak, serta mendukung tugas Pamapta dalam menjaga keamanan, kita turut berkontribusi pendengar, menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan nyaman juga bagi masyarakat ya. Semoga dialog interaktif Hai Balikanken hari ini menambah wawasan masyarakat mengenai berbagai layanan kepolisian yang tersedia, sekaligus mendorong kita semua untuk tidak ragu melapor apabila menemukan potensi gangguan keamanan di lingkungan sekitar. Terima kasih kepada narasumber Bapak Ibda Gede Artawan SH. Terima kasih Bu Ayu. Ya, atas informasi yang telah disampaikan. Mari terus menjadi masyarakat yang peduli ya, waspada dan aktif menjaga Kamtibmas demi terciptanya lingkungan yang aman dan juga harmonis. Selamat bertugas kembali Bapak. Terima kasih Bu Ayu. Dan salam sehat selalu. Demikian dialog interaktif Hai Balikanken untuk hari ini di akhir pekan, tepatnya Sabtu 1 Agustus 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Berkendara butuh fokus penuh, tapi apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan.
Berkendara butuh fokus.